Shalom saudaraku yang terkasih, dimanapun kita saat ini berada, Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teks yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, sebelum pasal 12 ayat 1 dan 2 ini dituliskan, kita dapat melihat bahwa kitab Roma mulai dari pasal 1 sampai pasal 11 sudah menyajikan kepada kita tentang karya Allah yang luar biasa, di mana manusia dibenarkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, pengorbanan Kristus ini memungkinkan manusia untuk hidup di dalam kekudusan, memiliki pengharapan, memiliki janji kebangkitan, serta hidup yang kekal. Nah, masalahnya saat ini adalah apa yang menjadi respons manusia dalam menanggapi karya Allah yang maha besar ini. Seharusnya manusia mempersembahkan tubuh atau kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan oleh kitab Roma pasal 12 ayat 1, ini disebut sebagai ibadah atau sikap atau cara hidup yang logis, yang sepantasnya dilakukan oleh manusia dalam menanggapi karya Allah yang besar tersebut. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa antara Allah dan manusia terdapat saling yang seharusnya, yaitu saling mempersembahkan. Pengorbanan Allah melibatkan kematian Kristus. Allah mempersembahkan Kristus bagi manusia. Sementara ibadah atau cara hidup orang percaya melibatkan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Manusia mempersembahkan tubuh. Dalam hal ini tubuh mewakili seluruh kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, tentu saja dalam hal ini Allah telah mengerjakan bagiannya secara sempurna. Lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia, saudara-saudara? Di ayat 2 dari pasal 12 kitab Roma ini, ditawarkan bahwa respons mempersembahkan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah dapat dilakukan melalui perubahan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, apa saja yang bisa kita pahami dari frase ini? Frase berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang pertama, hal ini merujuk kepada transformasi kehidupan. Dimulai dari tindakan pertobatan, dan selanjutnya akan tampak nyata dari setiap keputusan praktis kita di dalam kehidupan. Jadi terjadi semacam perubahan. Pertobatan yang diikuti oleh tindakan-tindakan melalui keputusan praktis kita dalam kehidupan. Berikutnya, keputusan praktis tersebut diharapkan merupakan keputusan yang memuliakan Tuhan serta mengekspresikan pertumbuhan dalam nilai-nilai kekristenan setiap hari. Semisalnya, kita menjadi orang percaya yang hidup jujur, menjunjung tinggi keadilan, memperlihatkan secara nyata tindakan-tindakan kasih kita kepada orang lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka orang percaya harus mengubah cara mereka berpikir dan melibatkan Allah di dalam perubahan tersebut. Percayalah bahwa manusia tidak mungkin bisa mengubah dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Kita harus melibatkan Allah di dalam setiap perubahan di dalam hidup kita, termasuk dalam mengubah cara kita berpikir. Nah, sebagai hasil dari perubahan tersebut, setiap orang percaya akhirnya dapat menghasilkan
apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupannya, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, saudaraku, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama, Allah telah memperlihatkan kemurahannya yang begitu besar dengan menyediakan hidup yang kekal bagi manusia melalui pengorbanan Yesus di salib. Sebagai respons kita, manusia hendaknya mempersembahkan kepada Allah kehidupan yang kudus dan berkenan kepadanya. Nah, salah satu kualitas kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah adalah kehidupan yang dipimpin oleh pikiran yang telah diperbaharui dalam kebenaran. Hasilnya, dalam setiap keputusan dan praktek kehidupan setiap hari, manusia dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, mari kita balas pengorbanan Kristus dengan mempersembahkan kehidupan yang kudus dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.